setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom. Dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GSJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pagi sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah raya online karena sedang ada di masa PPKM yang dimana peraturan tersebut diterbitkan oleh pemerintah. Tentunya hal tersebut tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam beribadah saat ini. Dan saya selalu berdoa seluruh jemaat dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, bersukacita dan ada damai di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama ucapkan pengakuan iman kita pada pagi hari ini. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang,
Dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman pada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan. Tadi saya sampaikan harapan saya bahwa seluruh sidang jemaat Allah di tempat ini semuanya boleh sehat, semuanya boleh bersukacita bersama-sama, karena saat ini sehat adalah hal yang mewah di waktu-waktu ini. Namun jika ada yang sakit saat ini, Tuhan sendiri yang akan pulihkan. Dan ini tadi ada kesaksian sedikit, saya bersyukur kepada Tuhan. Salah satu pemain musik kita, Mas Andri ya, saya bersyukur beliau bisa ikut pelayanan pada pagi hari ini dengan kakinya mungkin yang Tuhan izinkan sakit, nanti Tuhan akan memulihkan juga. Saya bersyukur sekali beliau boleh ada saat ini bersama-sama dengan kita, boleh melayani kita. Nanti kita mau berdoa bersama-sama bahwa Tuhan sendiri yang akan pulihkan, Tuhan sendiri yang akan sembuhkan. Saya juga berdoa di seluruh jemaat, sidang jemaat Allah di Boyolali, dimanapun berada dalam keadaan sehat. Jika ada yang sesak dan beban berat, saya juga akan berdoa bahwa Tuhan sendiri yang akan melegakan, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh kemuliaan. Kemuliaan Tuhan sendiri yang akan memulihkan hati kita, Tuhan sendiri yang akan pulihkan hidup kita, dan Tuhan akan memulihkan bangsa kita dari pandemi ini. Kita mau angkat suatu pujian, Tuhan kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu. Berkati
Biar kemuliaan Tuhan buat pulihkan kami Tuhan. Mari Tuhan pulihkan jiwa kami Tuhan. Kemuliaan Tuhan, pulihkan kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Yesus, haleluya, terima kasih. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, baik secara online maupun kami yang ada dimanapun berada Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami ada saat ini oleh karena kemuliaan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami Tuhan mau bersekutu bersama-sama di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan jamah kami, Tuhan akan berkati kami, Tuhan sendiri yang akan hadir di dalam ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita boleh berkemenangan untuk hadir, baik Bapak Ibu secara online ya enggak apa-apa. Memang keadaan di luar sana boleh menakutkan, peraturan pemerintah saat ini menghalangi kita untuk bertemu secara tatap muka, tapi hal tersebut tidak akan mengurangi sukacita bersama-sama kita di dalam Tuhan. Saat ini kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang punya kemuliaan, dan setiap langkah hidup kita jangan khawatir, jangan takut karena Tuhan sendiri yang akan pimpin langkah-langkah kita. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tengah
menuntun di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan punya pengharapan bahwa Tuhan akan mempunyai rancangan masa depan yang indah untuk kita. Amin. Kita mau pujikan pujian yang satu ini. Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap yang Tuhan rencanakan. Bertumbuh di dalam iman kita boleh semakin percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Saat ini kita mau belajar bersama-sama pada firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan sendiri akan hadir, Tuhan sendiri akan memberi hikmat dan akal budi sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan katakan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau sampaikan pada Tuhan Yesus setiap beban hidup kita. Haleluya. Dia
pujian kami Tuhan bahwa Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Saat ini Tuhan ajar kami buat duduk berdiam dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat dan akal budi. Tuhan sendiri yang akan lapangkan hati kami sehingga kami boleh mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Kiranya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh pakai sebagai alat-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami dengarkan dan setiap orang yang mendengarkan Tuhan boleh terberkati karena firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur bersama-sama. Kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan buat kita semua untuk kita boleh hadir secara Zoom meeting ini dan melalui jaringan dan di rumah-rumah kita boleh berkumpul karena keadaan yang terjadi saat ini. Hari ini saya memberi judul firman Tuhan adalah pengharapan di dalam Tuhan. Coronavirus, kita hari ini diperhadapkan dengan situasi yang cukup mencekam. Kalau hari-hari yang lalu banyak orang yang abai ketika diperingatkan oleh pemerintah, ketika diberikan saran-saran oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal, banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak mau mentaati. Tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama berhikmat, untuk kita sama-sama memiliki kasih, untuk sama-sama kita memiliki kasih kepada sesama seperti diri kita sendiri. Kalau hari ini kita menginginkan sehat, banyak orang hari ini juga menginginkan sehat. Tetapi puji Tuhan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk saya beberapa waktu berdoa bagi jemaat yang hari ini sedang sakit. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan dimanapun kita berada hari ini, yakinlah bahwa ketika engkau ada bersama dengan Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu, sampaikan apapun keluhanmu hari ini, Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi coronavirus rasa-rasanya hari ini tampak lebih besar, tampak lebih dahsyat dari apapun yang ada saat ini. Bahkan perekonomian yang ada hari ini boleh ditunggang balikkan. Kalau hari-hari yang lalu orang boleh mengandalkan berjualan, hari ini berjualan dilarang. Kalau kemarin-kemarin mengandalkan pendapatan dari apapun, itu dihalangi oleh keadaan saat ini. Mungkin di masa-masa yang lalu pegawai negeri boleh santai gitu ya, ASN boleh santai. Hari ini aparat pemerintah, pejabat pemerintah dari atas sampai bawah dituntut untuk bagaimana membawa seluruh rakyat ini tetap sehat dan tidak tertular dari penyakit ini. Jadi hari ini sungguh peristiwa yang akan tercatat di dalam sejarah tentunya, karena banyak orang yang meninggal. Dan salah satu dari jemaat kita yang di BPBD, saya sempat tanya di 2 hari yang lalu, berarti waiting list hari ini katanya 25 orang untuk penguburan dengan standar COVID. Nah, dan di sekitar saya sendiri, dari teman seumuran saya hari ini gak sedikit yang meninggal. Yang di bawah saya sekarang ini mulai ada yang terserang. Balita, batita, anak-anak kecil, melalui istri saya dengar mulai banyak yang terjangkit. Jadi siapapun hari ini tidak bisa menghindar, tetapi kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh gembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Di sini dikatakan, janganlah kamu heran. Jadi kalau hari ini ada peristiwa yang rasa-rasanya cukup
mengkhawatirkan bagi manusia, cukup menakutkan. Kita berkegiatan sangat terbatas untuk kita bersama-sama bisa tetap melalui aktivitas-aktivitas yang ada, tetap memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetap memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak kita. Tetapi hari ini kita harus mengerti bahwa perintah Tuhan adalah janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi kalau hari ini kita menghadapi peristiwa yang seperti ini, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian jangan heran. Tetapi kita akan bersukacita. Kalau firman Tuhan sudah berkata, bersukacitalah, artinya kita harus bersukacita. Paulus juga mengatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tentunya kita bersukacita bukan karena angan-angan kita yang sudah tergenapi, cita-cita yang sudah tercapai, kesukaan kita yang boleh terwujudkan. Tetapi kesukaan kita adalah karena Tuhan sudah memberi pengharapan hidup kekal kepada kita semua. Jadi kalau hari ini memang kehendak Tuhan untuk memanggil kita kembali kepadanya, kita mau tetap bersukacita. Kalau dengan sakit Tuhan memanggil kita, kita mau bersukacita. Tetapi kalau hari ini kita bertahan di atas penderitaan ini dan kita menang atas segala pencobaan yang ada saat ini, kita juga bersukacita. Rasa-rasanya saya sedih juga ketika saya telepon kepada salah seorang jemaat, saya kangen ke gereja, pengen ketemu teman-teman. Saya paham banget bagaimana rasanya kalau orang yang sudah setia ke gereja, karena terbatas peraturan umur dan sebagainya nggak bisa ke gereja, dan dia secara membaca juga nggak bisa jelas, waktu mendengar juga sangat sedikit, biasanya ada persekutuan. Saya mengerti benar bagaimana kerinduan ini, tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus nantiasa hadir dalam kehidupan ibu ini dan Tuhan akan memberi penghiburan. Jadi berbagai cara sudah kita tempuh, dengan berbagai cara online kita kerjakan. Hari-hari ini saya berdoa melalui video call. Ya harus ditempuh hari ini. Bagaimana lagi? Tapi yang kita tahu, dengan cara apapun yang kita kerjakan hari ini, Tuhan mendengar. Ada amin? Melalui video call, melalui Zoom, melalui YouTube, kalau kita memberikan segala sesuatunya dengan tulus kepada Tuhan, dan kita meminta dengan memohon kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yakinlah yang terbaik terjadi atas kehidupan kita. Di dalam Mazmur 126 dikatakan demikian, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Konteks pada masa itu adalah pemulihan bangsa Israel. Tetapi kalau kita hari ini, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yakinlah dan percayalah, Tuhan itulah yang sanggup melepaskan kita dari bencana tsunami corona hari ini. Bapak Ibu boleh lihat bagaimana hari ini orang diajar untuk memahami seberapa mahalnya oksigen yang kita gunakan untuk sehari-hari kita hidup. Hari-hari ini saya mendampingi orang yang terserang COVID-19 dan per menit dia membutuhkan flow oksigen sampai 60 liter. Tabung kecil itu 1 meter kubik. Bapak Ibu boleh hitung berapa kebutuhan satu orang. Kalau itu dikalkulasi dengan uang, berapa uang pemerintah yang dikeluarkan untuk memelihara rakyatnya hari ini. Banyak orang yang menuntut hari ini, kenapa pemerintah enggak mencukupi kebutuhan saya. Banyak orang yang hari ini, kenapa pemerintah tidak turun tangan mengatasi ini. Mereka sudah turun tangan Bapak Ibu. Banyak pejabat hari ini juga terkena, banyak pejabat yang terpapar. Dan saya melihat sendiri bagaimana teman sejawat istri saya di masa-masa ini mengalami kritis karena keberanian mereka berjuang untuk mempertahankan pasien mereka supaya lolos dari penyakit ini. Bagaimana mereka harus bekerja yang harusnya shift terdiri dari 100% orang, kalau hari ini menjadi 50%, harus ada yang istirahat untuk menjaga kesehatannya juga. Mereka yang dulunya 3 shift menjadi 2 shift, yang dulunya 8 jam kerja menjadi 12 jam kerja. Bagaimana mereka kerja dengan begitu rupa. Usaha manusia begitu banyak,
dengan tenaga dan pengorbanan yang luar biasa. Itu pun masih tidak ada kepuasan. Tetapi kita tahu yang bisa memuaskan segala sesuatunya emang hanya Tuhan saja. Jadi kalau hari ini kita berharap kepada manusia kita bisa kecewa. Kita berharap kepada pemerintah mungkin bisa kecewa. Tetapi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan saja yang menciptakan langit dan bumi, yang siap memberkati hidupmu, yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, dan yang telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap keluhanmu. Jadi marilah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau senantiasa bersuka cita karena yakinlah Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Dan ingatlah Tuhan menerapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tinggal peran kita. Sudahkah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Kalau hari-hari ini mungkin rasa-rasanya kita mengeluh, disuruh tinggal di rumah sama anak, istri, keluarga. Tetapi coba kita lihat sisi positifnya. Seberapa banyak dulu kerinduan Bapak Ibu untuk berkumpul dengan anak istrimu. Hari ini Tuhan penuhkan. Tetapi sudahkah kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan buat kita semua. Di dalam Roma 3 ayat 5 sampai 5 dikatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi sungguh-sungguh hari ini mari kita mengerti Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Dia Allah yang melakukan segala sesuatu yang ajaib, dan Dia yang sudah melakukan perkara-perkara yang besar atas kehidupan kita. Mari di saat ini kita enggak usah heran dengan keadaan dunia sekarang ini. Karena apa? Di dalam proses kesengsaraan itu, ketika kita tetap tekun di dalam Tuhan, ketekunan itu akan membawa tahan uji, dan tahan uji ini akan membawa ke dalam pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau hari ini kita berharap kepada orang tua, berharap kepada saudara, berharap kepada suami istri, berharap kepada teman, banyak hari ini kita yang dikecewakan. Berharap kepada pemerintah mungkin banyak yang dikecewakan. Pemerintah pun juga demikian, bagaimana mereka mengatur segala sesuatunya supaya rakyatnya aman. Tetapi enggak sedikit banyak orang yang melanggar, bahkan menantang. Tapi saya anjurkan buat setiap jemaat Tuhan yang diberi hikmat oleh Tuhan hari ini, mari kita sama-sama, kalau engkau mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, mengasihi sesama manusia yang ada di sekitarmu, pemerintah saya yakin tidak bertindak atas pemikiran-pemikiran bodoh, tetapi pemerintah bertindak atas nasihat-nasihat para orang ahli juga, untuk supaya kita semua boleh terlepas dari permasalahan yang mencekam ini. Bagaimana orang hari ini sakit sedikit 5 liter oksigen per menit. Jadi kapan hari ada seorang teman saya bilang, cara membuat oksigen murni itu gimana sih? Ya ada alatnya. Hari ini dia berburu alatnya. Karena dia sudah melihat bagaimana hari ini beli oksigen itu juga sudah rebutan. Dan kenyataan dimanapun hari ini, di Jawa, Sumatera terutama nih, banyak rumah sakit penuh. Rasa-rasanya Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di luar sana ada juga yang merasa ketika datang ke rumah sakit ditolak. Kalau dulu-dulu kita dengar sakit sedikit tolong segera dibawa ke rumah sakit supaya tertangani tidak parah. Hari ini kalau enggak parah enggak boleh ke rumah sakit. Kenapa? Overload. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian juga mau berdoa untuk pemerintah, tenaga perawat, tenaga kesehatan, tenaga medis yang ada, semua rakyat Indonesia kita mau doakan supaya kita bersama-sama lepas dari masalah ini. Dan kiranya semua boleh berhikmat, tidak menggunakan emosinya belaka, tetapi kita mau melewatinya bersama-sama, dan akhirnya di satu hari kelak kita boleh bersuka cita. Di beberapa negara sudah terjadi, boleh lepas masker. Bapak Ibu mau hal ini terjadi di atas kehidupan kita berlaku normal seperti sedia kala? Mari kita taat dengan program-program pemerintah yang ada. Hari ini mungkin rasa-rasanya Bapak Ibu dipersulit
tetapi ini demi kebaikan kita bersama. Kalau rancangan manusia 2045 Indonesia mengalami kemenangan demografi, jangan sampai karena pandemi ini justru kita terpuruk. Tapi kita mau tetap landing dengan cara-cara yang ada. Tentunya kita melibatkan Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Dan 2 Korintus 1 ayat 8-9 dikatakan, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal ini terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di masa-masa kemarin, mungkin di gereja ini juga dengan segala kerinduan kita untuk mencapai pembangunan, mencapai hal-hal yang bersifat duniawi mungkin ya. Tetapi kita mau dibalikkan kembali ke jalur yang benar. Dan di sini terjadi, kita beribadah enggak boleh. Mau kita kumpulkan 400 jiwa di gereja ini enggak boleh. Bahkan hari ini dibatasi 3 orang berkumpul aja tidak boleh. Dan hari ini kita mau senantiasa ingat, akan tiba waktunya orang akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah Tuhan dalam gedung gereja. Orang akan tiba waktunya menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah Tuhan di dalam gereja. Tapi dalam gereja yang sebenarnya, yaitu kita-kita semua yang dikasihi Tuhan, yang dipanggil keluar untuk bersekutu bersama-sama, untuk Kristus menjadi kepala kita, dan kita mau bertumbuh kepada Dia. Supaya apa? Supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terus kalau hari-hari ini yang terjadi seperti ini, apa yang harus kita pegang? Yang pertama, yakinlah bahwa kita harus menaruh kepercayaan hanya kepada Allah saja. Pekerjaan hari ini tidak bisa kita pegang. Keuangan yang ada hari ini mungkin bisa cepat lebih habis dengan berbagai kebutuhan. Hari ini saya menyimak bagaimana harga obat untuk mengejar orang itu tetap sehat. 1 ampul itu harganya luar biasa. Saya enggak membayangin kalau itu terjadi pada saya dan enggak bagaimana mencukupinya. Tetapi yang saya yakin bukan dengan uangnya. Tuhan bisa menolong bukan dengan obat. Tuhan bisa menolong dengan kesembuhan yang langsung juga bisa. Jadi kalau uang mungkin kita hari ini enggak ada, cadangan duit mungkin terbatas, tetapi Allah kita yang tak terbatas akan sanggup menolong kita, melepaskan dari segala macam apapun yang kita hadapi saat ini. Dan di dalam firman Tuhan juga ditegaskan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Ada amin? Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Berikutnya jaminannya buat kita. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Berikutnya lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menambungnya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita yang punya kuasa membawa kita mungkin dalam pencobaan. Tetapi yang kita yakin dan percaya ketika kita menghadapinya dengan tekun bersama Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan yakinlah ketika kita melalui pencobaan-pencobaan ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berikutnya Allah berjanji akan memberi jalan keluar dan kita semua bisa menanggungnya. Katakan amin. Kita semua bisa menanggungnya. Tentunya bersama Allah. Berikutnya di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita bersama-sama katakan dengan kanan kirimu, dengan hatimu, dengan telingamu boleh mendengar. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Yakinlah kalau hari ini Tuhan memberikan ujian buat kehidupan kita, pencobaan kamu alami adalah pencobaan biasa. Berikutnya, yakinlah bahwa Ia adalah yang setia. Ketika kita masih berdosa, Dia memberikan jalan keluar untuk kita memperoleh keselamatan. Kalau hari ini datang pandemi yang seperti ini, yakinlah Tuhan juga memberi jalan keluar. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan untuk membawa kita semua kepada hari depan yang penuh harapan. Berikutnya, di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Secara spesifik itu dilakukan, memang benar-benar mereka berkumpul di bait Allah. Tetapi hari ini kita mungkin terbatas. Tetapi Tuhan membawa cara baru untuk kita hari ini boleh bersama-sama berkumpul. Saya lihat di Zoom banyak yang ikut, di YouTube banyak yang ikut. Artinya apa? Kita tetap berkumpul walaupun secara jaringan. Dan hari ini pun kalau Bapak Ibu boleh melihat, meeting-meeting pun yang dilakukan secara Zoom dan akhirnya mengambil keputusan itu juga resmi. Dan kalau minggu lalu saya katakan 2-3 berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Yakinlah hari ini kalau kita juga berkumpul dari Zoom, dari YouTube, dari jaringan yang ada ini, dan kita dengan hati yang menaruh harap pada Tuhan, yakinlah bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan kita semua. Ini yang harus kita yakini dan percaya. Berikutnya, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau hari ini kita berharap, kita punya visi untuk 400 jiwa ada di gereja kita. Cara Tuhan yang baru hari ini, mungkin angan-angan kita dulu dikumpulkan di gereja ini dengan gedung yang besar, dengan cara-cara pemikiran kita. Tapi hari ini Tuhan berikan cara yang luar biasa. Pelayanan saya hari ini bukan sekedar untuk orang Boyolali. Pelayanan saya hari ini bukan untuk sekitar Koplak saja. Tetapi pelayanan saya hari ini bisa menjangkau seluruh Indonesia. Bahkan hari-hari ini saya juga bisa berhubungan dengan teman saya yang ada di Malaysia, yang ada di Amerika. Untuk berbagi berkat, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya. Dan hari-hari ini saya juga bersyukur, setelah sekian lama saya enggak bertemu dengan teman-teman saya seangkatan yang beragama Kristen yang terkumpul di dalam persekutuan mahasiswa Kristen. Hari-hari ini kami ada persekutuan doa bersama. Jadi dengan cara ajaib hari ini, Tuhan berikan cara keluar. Dan akhirnya kita berharap Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan kita semua boleh disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dengan corona yang ada, kita tetap mau berharap, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena di dalam Dialah kita bisa menanggung segala beban kita. Dan pencobaan yang kita alami, Tuhan akan berikan jalan keluar. Dan segala sesuatu yang kita hadapi hari ini, yakinlah Tuhan bisa membawa kita terlepas dari semuanya itu. Dan kita mau senantiasa setia dimanapun kita ada. Di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu. Kalau hari ini masih disediakan waktu Tuhan untuk bekerja di kantor, di tempat-tempat di mana engkau berkarya, lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Kalau untuk manusia mungkin kita bisa kecewa, tetapi mari kita semuanya persembahkan kepada Tuhan. Seperti hari ini juga saya, ya tingkah laku saya sendiri, saya lepas, sudah dibantu istri saya itu pakai kaki saya, ini saya gemetaran jujur aja. Jadi kaki saya dikasih balutan itu untuk bisa berjalan dengan lebih baik, tapi hari ini saya pakai sepatu. Bahkan kemarin saya sempat berpikiran apa besok pakai sandal jepit. Dan hari ini saya memberikan Bapak Ibu segala sesuatu ini, yang saya lakukan ini bukan untuk dilihat orangnya. Yang saya lakukan hari ini adalah saya melayani Tuhan. Dimanapun saya berada Tuhan itu pasti tahu. Dan keadaan hari ini pun yang saya alami Tuhan mengerti. Dan ketika saya mengandalkan Tuhan, saya yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan saya. Jadi kalau kaki saya hari ini diizinkan Tuhan sakit, Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kehidupan saya. Jadi hari ini saya juga pakai sepatu, melayani Tuhan dengan apa yang bisa saya bisa. Tadi sempat dibilang,
Nggak pakai sepatu pun kan juga nggak apa-apa, nggak kelihatan di kamera. Yang melihat saya hari ini bukan sekedar kamera atau Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Tuhan. Jadi kiranya hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin permasalahan kita berat, permasalahan kita sulit untuk dipecahkan secara pikiran kita, tetapi yakinlah di sampingmu Allah menyertai hidupmu dan siap memberkati hidupmu. Kita berdoa. Saya minta Mas Sumarno untuk maju ke depan. Kita ambil sikap, kita mau menyembah Tuhan, Tuhan yang punya kuasa. Dia sanggup menolong kita semua. Hamba memuji kebesaran-Mu. Dimanapun kita ada, mari kita datang pada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Jika di masa lalu kita punya masalah, kita punya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, datang di hadapan Tuhan hari ini, minta Tuhan ampuni. Minta Tuhan ampuni. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dimanapun kita ada, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Hamba memuji kebesaran-Mu. Sampaikan pujian-Mu dengan tulus hati kepada Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, jika engkau punya permasalahan, engkau punya pergumulan, engkau punya persoalan, engkau menghadapi pergumulan hidup yang begitu pelik, hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara, yang siap melepaskan kita dari segala pencobaan yang kita hadapi hari ini. Yakinlah bahwa Allah yang setia, Allah yang sudah mengasihi hidupmu sampai hari ini, siap melepaskanmu dari segala permasalahan yang ada. Hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan campur tangan di dalam segala permasalahan kehidupan kita. Minta Tuhan campur tangan untuk mengatasi segala permasalahan yang kita hadapi. Minta Tuhan campur tangan untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Hamba-Mu saat ini berdoa, ya Tuhan, kami memohon kepadamu untuk Tuhan melepaskan kami dari pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus, tsunami ini COVID-19 yang ada di Indonesia boleh Tuhan menyiapkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Semua rakyat boleh bersukacita, tenaga medis boleh bersukacita, karena Tuhan berkarya di atas Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala efek yang berlaku kepada kami semua, untuk anak-anak yang di dalam pendidikan, untuk orang tua yang mencari keuangan untuk mencukupi anggota keluarganya. Hari ini Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Jalan keluar ada. Dan Tuhan akan campur tangan di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami siap ya Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Kami mau menaruh harapan kami kepadamu Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan senantiasa melewati setiap titik-titik kehidupan kami ini bersama Engkau. Hari ini turunkan sukacita, berkat kepada setiap kami yang bersandar mengharap kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Meskipun kami tidak beribadah di dalam gereja secara langsung, hari ini kami yakin dan percaya di keluarga-keluarga kami, dimanapun kami ada hari ini, kami boleh bersekutu melalui jaringan ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau hadir atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu dan kami siap bersukacita di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Sidang. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Bila pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan kami, di dalam Yesus kami ada, Roh Allah menyatukan kami. Baik ya Tuhan, yang begitu baik kepada kami pada saat ini, kiranya senantiasa kami mengucapkan syukur kepadanya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun kami ada, kami biar tidak berkumpul ada di dalam gereja, tapi gereja yang benar itulah tubuh kita masing-masing. Sebab itu kami tahu Roh Allah ada di dalam kehidupan kami, dan roh kami masing-masing pada saat ini ada di dalam persekutuan bersama Allah yang ada di dalam tubuh kami masing-masing. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami boleh bersyukur, berterima kasih. Kami telah menerima persekutuan bersama-sama, baik melalui puji-pujian kami, penyembahan kami, dan yang terutama kami telah menerima firman Tuhan. Kiranya benar-benar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang terpilih, yang kami sudah disisihkan oleh Tuhan dan menjadi murid-murid Tuhan yang baik, kiranya kami senantiasa boleh belajar kepada firman Allah, dan kami boleh belajar terus kepada Tuhan Yesus sendiri, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa memberkati kepada kami, memberkati kesehatan kami, memberkati mata pencaharian, nafkah kami, bahkan anak, cucu, mantu, semua keluarga yang ada di dalam kehidupan kami sehari-hari, itu semuanya diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari hari ini kita akan bersama-sama menengadahkan tangan kami. Angkatlah tanganmu, berserahlah sepenuh kepada Tuhan. Tuhan akan turun tangan dan memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Bapa kami yang di surga. Demikian juga Tuhan Yesus akan senantiasa memberikan
kedamaian, ketentraman, sejahtera di dalam kehidupan kami sebagai orang yang telah percaya kepadanya, dan persekutuan Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan kami dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Mari kita yang percaya kita ucapkan bersama-sama, amin. Selamat berpisah di dalam pertemuan persekutuan kami, sampai ketemu di dalam kebaktian-kebaktian yang lain. Setiap pagi kami ada persekutuan di dalam doa. Puji Tuhan, haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan